Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mahapandita atas sambutannya. Berikut adalah penyampaian sambutan oleh Pemimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Tarjoko SPD MM. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Anna Monika, Ketua Wilayah 4 Mapan Bumi, yang hadir di tengah-tengah kita pada hari yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ketua Mapan Bumi Provinsi Riau, Bapak Mahapandita Wiweka Dharma, yang sungguh pun beliau sudah sepuh, sudah umurnya tua, tapi semangatnya untuk membina umat terus menerus mengalir dari darahnya dan jiwanya yang suci dan mulia. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Permabudi Provinsi Riau, Bapak Kurniadi, bukan SE tapi SE kan gitu. Kalau SE itu sarjana ekonomi kan gitu kan enak. Tapi saya tadi dengar Romo Wiweka Dharma SE. Terus kemudian Ibu Monika juga SE. Saya bilang bukan SE, Pak. SE sarjana ekonomi, sarjana kalau SE sarjana ekonomi. Enggak apa-apa karena udah sepuh, itu kan cuma bahasa. Yang paling penting adalah maknanya. Kemudian saya hormati Bapak Camat yang dalam hari ini dihadiri oleh Bapak Sekcam. Bapak Sekcam yang saya hormati, saya sampaikan dulu Bapak bahwa umat Buddha atau agama Buddha itu memiliki beberapa majelis supaya nanti Bapak nggak bingung. Kok ini minta izin? Kok ini minta izin? Loh kemarin itu ada wihara, kok ini sampainya ada wihara? Begini Bapak, bahwa di umat Buddha itu ada beberapa majelis. Salah satu diantaranya adalah ini, yaitu mapan bumi. Mapan bumi itu bukan berarti mapan di bumi, tetapi singkatannya adalah Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia. Ini salah satu majelis. Wiharanya berbeda, simbolnya berbeda. Kemudian ada lagi namanya Majelis Budayana Indonesia, yaitu yang di Patria Dharma. Itu sembayangnya berbeda, ritualnya berbeda, simbolnya juga berbeda. Nah itu berbeda. Nah karena kalau nanti itu minta izin karena memang ritual, sembayang dan simbol yang ada di altar berbeda. Kemudian ada lagi namanya Matresia, Majelis Rohaniwan Tridharma Indonesia, yaitu yang seperti kelenteng-kelenteng itu. Nah, loh ini ada kelenteng, kok ini ada wihara? Karena juga simbolnya berbeda, ritualnya berbeda, panditannya berbeda, sehingga umatnya juga berbeda, kan itu. Nanti supaya nanti tidak bingung gitu loh. Kok ini sudah dirikan wihara, ini mbak minta lagi, ini kan bisa sembahyang di situ, beda Pak. Cara ritualnya berbeda, kan itu. Kemudian ada lagi namanya Pak Magabudi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Nah, itu seperti yang itu masih yang Buddha Dharma itu masih MBI ya. MBI sini belum ada. Tetapi nanti kalau muncul mungkin juga akan mendirikan wihara tersendiri. Nah, itu Bapak Camat yang saya hormati karena di sini adalah komunitas umat beragama yang cukup banyak sehingga mungkin barangkali akan terjadi hal tersebut supaya nanti tidak bingung. Termasuk hal-hal yang lain. Kemudian yang saya hormati Ibu Metawati penyelenggara Buddha, karena Pak Julman sudah pamit maka tidak saya hormati karena udah pulang kan gitu. Menghormati orang yang sudah pulang kan nanti keliru udah pulang. Kemudian yang saya hormati Ibu
anggota Dewan, anggota DPRD Kabupaten Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibu Cuncun. Pertama akan saya ucapkan selamat dulu atas pelantikannya menjadi anggota DPRD yang kedua. Dan itu mudah-mudahan tahun depan 2029 menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, kan gitu. Nanti harus punya kader, siapa yang punya jiwa yang bagus seperti Bu Cuncun sehingga bisa menggantikan Bu Cuncun sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Meranti. Kan begitu. Saya ucapkan selamat Bu, semoga Ibu bisa menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya datang di kantor duduk manis, tapi bagaimana berjuang untuk umat beragama dan terutama adalah komunitas masyarakat bangsa dan negara. Karena bagaimanapun kita punya tugas yang sama dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya yang saya hormati Ibu Lurah, Ibu, waduh namanya saya tadi nggak saya inget-inget, tapi di sini ada ya, Ibu Lurah Selat Panjang, Ibu Sri Suryani Dewi SE, bukan SE, kan itu, kan itu SE. Kan itu. Selamat datang Bu. Nah, tadi apa yang saya sampaikan Pak Camat, mudah-mudahan Ibu, karena Ibu juga wilayahnya wilayah yang banyak komunitas, tentu akan mengalami hal-hal seperti itu, supaya nanti tidak bingung. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolsek yang hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih Pak atas pengamanannya sehingga umat Buddha di sini nyaman dan tenang, bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ini berkat bimbingan Bapak Bupati, Bapak Camat, dan Bapak Kapolsek tentunya. Bapak Ibu sekalian, jalan-jalan ini pantun favorit saya, kan gitu. Kan gitu. Kalau kemarin sering jalan-jalan ke Kota Malang, sekarang pindah jalan-jalan ke Kota Kalimantan. Makan lupis di Papua, kan jauh kan gitu, atau makan lupis di Papua. Sebelumnya kami ucapkan salam Buddhis, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah ini salamnya lengkap, kan gitu. Bapak Ibu sekalian, sebagai umat beragama, marilah kita tidak henti-hentinya untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, maka pada pagi hari yang berbahagia ini, kita semuanya dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, dalam acara mengikuti peresmian Wihara Harmoni Maitreya Selat Panjang yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, gedung wihara ini dibangun dengan pondasi yang kokoh. Karena dibangun dengan pondasi yang kokoh, maka bisa menopang dinding dan atap. Tanpa pondasi yang kokoh, maka ini akan menyebabkan gedung ini tidak menjadi kokoh dan tidak indah. Demikian pula mudah-mudahan umat Buddha di sini yang nanti akan menempati di sini memiliki keyakinan yang kokoh seperti pondasi bangunan ini. Dan kemudian memiliki dinding. Dinding adalah mampu mempelajari ajaran agama, kemudian atapnya adalah mempraktekkan. Kemudian dia memiliki hati yang damai dan bahagia. Nah, ketika bangunan ini megah, kita duduk di sini rasanya nyaman, damai, dan tidak ada rasa ketakutan. Demikianlah ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat, kemudian mempelajari agamanya, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hatinya akan damai, tenang, dan bahagia. Inilah harapannya. Mudah-mudahan jangan hanya sekedar dibangun gedung ini. Gedung ini tidak mempunyai manfaat apa-apa kalau seumpamanya manusianya tidak berubah. Gedung ini hanya sebagai sarana, sebagai fasilitas, tetapi yang paling penting ada perubahan sikap dan perilaku yang membuat setiap orang damai. Itu yang paling penting. Nah, oleh karena itu, maka mudah-mudahan dengan dibangunnya gedung ini, maka umat Buddha di Selat Panjang khususnya di wihara ini menjadi umat Buddha yang damai, tentram, dan bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini banyak orang yang beragama, tetapi sedikit orang yang memiliki hatinya mulia.
Banyak orang yang hartawan, tapi sedikit yang dermawan. Nah, kalau bangunan ini dibangun dan tanahnya tanahnya diberi atau diibah oleh Ibu, siapa namanya tadi? Ibu Agustina, maka Ibu Agustina adalah orang yang beragama, tapi hatinya mulia, dan orang yang hartawan, tapi dermawan. Tepuk tangan untuk Ibu tadi. Coba saya kepengen tahu Ibu Agustina itu yang mana, kan gitu. Coba berdiri, nah tepuk tangan Ibu Artina. Kalau muncul kayak Ibu Artina ini 10, maka gampang dunia ini aman. Karena pasti tidak akan mencuri, kan gitu. Berarti beliau udah mulia hatinya, hartanya aja bisa diberikan. Artinya dia tidak akan kepikiran untuk ngambil harta orang lain. Tidak akan serakah, tidak akan rakus kalau bahasa Jawanya. Dia sudah cukup dengan hartanya. Orang yang rela memberikan hartanya adalah orang yang luar biasa. Dia adalah orang-orang yang betul-betul telah menjalankan agama yang benar. Tetapi sedikit Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu, kalau Bu Agustina ini punya harta besar, miliaran di bank. Ketika uang itu di bank miliaran, akan dikenal bahwa Ibu Agustina adalah orang kaya. Tetapi ketika uang itu belum diambil untuk berbuat, maka sesungguhnya uang itu belum punya makna apa-apa. Hanya dikenal Ibu Agustina adalah orang yang kaya, duitnya banyak di bank. Tetapi begitu Ibu Agustina punya duit miliaran, diambil 100.000, dibelikan kue, diberikan sama orang yang butuhkan, maka itu baru bermanfaat. Diambil 200.000 untuk nyumbang di wihara, itu baru bermanfaat, duit itu baru punya arti. Sama dengan kita punya kue yang sangat enak, bergizi yang luar biasa, tapi hanya ditaruh di kulkas, tunggu nanti makannya nanti, tunggu nanti busuk Pak. Maka sesungguhnya kue itu tidak punya arti apapun bagi kesehatan kita maupun bagi pertumbuhan hidup kita. Oleh karena itu maka jangan kemudian kita hanya menyimpan kue di kulkas, kita biarkan sampai membusuk. Bagaimana kue itu harus betul-betul dinikmati sebelum dia busuk, dan betul-betul kita nikmati sebelum kita meninggal dunia. Demikian pula uang yang ada di bank kita, jangan kita biarkan sampai kita meninggal dunia belum kita untuk berbuat baik. Gunakan uang jerih payah kita yang sudah kita cari dari kecil sehingga besar, minimal bermanfaat bagi kehidupan kita. Sebagian disisihkan untuk anak cucu kita, tetapi kita juga harus mengambil untuk berbuat kebajikan kita. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan dikenal Tarjoko kaya, tapi pelitnya setengah mati. Gitu. Disimpan nanti anak cucu mati, tidak bermanfaat apa-apa itu bagi saya Pak. Saya hanya seperti lebah, hanya mengumpulkan madu, tetapi tidak saya gunakan untuk apa-apa madu itu. Tapi bagaimana kita mengumpulkan sebagai lebah mengumpulkan madu, dan madu itu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Bapak Ibu sekalian, inilah harapan saya, dan mudah-mudahan wihara ini benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Bukan sekedar dibangun kemudian nanti tidak ada penghuninya. Dibangun harus ada penghuninya, supaya apa yang disumbangkan oleh Ibu Agustina itu bermanfaat untuk keluarga Ibu Agustina dan bermanfaat bagi masyarakat bangsa, khususnya masyarakat di Kabupaten Meranti, dan pada terkhusus adalah masyarakat yang menggunakan wihara ini. Ketika Ibu Agustina itu memberikan kue kepada kita, kemudian kue itu tidak kita makan, maka sesungguhnya mubazir sumbangan Ibu Agustina itu. Nah, Ibu Agustina udah menghibahkan tanah, itu sama dengan memberikan kue, maka ini harus kita manfaatkan dan sangat baik-baiknya supaya karma baik Ibu Agustina berlimpah-limpah, mengalir tanpa henti. Ibu, kalau kemarin saya mengatakan di Rupat bahwa Ibu Agustina itu berbuat bajik ini, nanti pahalanya berlimpah-limpah. Pertama, Ibu Agustina menyumbangkan tanah, itu sudah punya pahala yang baik. Kedua, dibangun wihara, tambah lagi pahala yang baik. Ketiga, Ibu Agustina telah memberikan kesempatan kepada banyak orang yang ada di lingkungan itu untuk berbuat kebajikan, seperti apa yang saya ceritakan di Rupat kemarin. Mudah-mudahan Ibu Agustina
yang telah memberikan sumbangsih yang luar biasa ini mendapatkan berkah kebahagiaan dan akan diikuti oleh Ibu Agustina yang lainnya. Terima kasih, selamat siang dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekilapan dari perkataan saya. Selamat pagi. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan dulu pantun. Kalau kurang pas, mohon jangan diketawakan. Kan gitu dong. Pergi ke Selat membeli buah manggis dan pepaya. Sampai di rumah dimakan bersama-sama. Selamat atas peresmian Wihara Harmoni Maitreya. Semoga umat Buddha mendapatkan berkah dan selalu bahagia. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Sadu Sadu Sadu. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Kami mohon kesediaan Bapak Pemimas Buddha tetap berada di tempat. Silakan di tengah, Pak.